Halo semuanya, pada video kali ini saya akan share beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh kita saat baru belajar pemrograman Java Swing ini, ya. Nah, kesalahan pertama biasanya kita belum mengaktifkan modul MySQL, ya, ketika menjalankan sebuah project. Nah, jadi hasilnya ketika kita run project kita, otomatis di sini tidak akan melakukan proses login atau pasti akan error pada proses login, ya. Nah, ketika kita menginputkan ID user dan password yang benar, ketika klik tombol login, nah, tidak terjadi apa-apa di sini. Nah, ini kenapa? Karena tadi XAMPP kita belum diaktifkan. Nah, tapi nggak masalah. Biasanya jika tidak ada notifikasi, ya, di aplikasi kalian tinggal lihat saja pada IDE-nya, ya. Biasanya pada bagian atas, ya, di sini akan muncul notifikasinya, pesan errornya. Nah, di sini pengertiannya MySQL JDBC bla 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 communication link failure. Nah, di sini berarti kalian belum mengaktifkan modul MySQL-nya, yang belum mengaktifkan MySQL database kalian. Nanti silakan aktifkan dulu modul MySQL kalian. Nah, setelah itu ketika ini dilakukan login lagi, ya, nah, akan berhasil, ya. Nah, kemudian beberapa kesalahan yang lain, ya, biasanya pada saat kita membuat koneksi database, kita kurang memperhatikan nama database-nya. Nah, mungkin kita walaupun hanya kurang satu huruf saja, ya, satu huruf, ya, pada penamaan database, ya, itu juga akan berpengaruh dengan koneksinya. Nah, semisal ini, di sini nama database-nya salah. Ketika project kita run dan kita melakukan login, ya. Nah, di sini juga tidak akan melakukan apa-apa atau tidak ada notifikasinya juga yang muncul. Nah, tapi di sini bisa kita lihat notifikasinya. Adalah bagian output, ya. Nah, sini ada keterangan unknown database DBCAK 13070000, ya. Nah, kemudian ada kesalahan yang lain juga pada penulisan MySQL JDBC driver. Kadang di sini kita mungkin kurang titik atau kurang huruf. Nah, ini juga sama akan berpengaruh dalam koneksi database kita. Nah, ketika ini kita run, ketika dijalankan, ya, di sini juga akan terjadi error. Ya, nah, di sini akan terbaca MySQL JDBC driver. Nah, kemudian pertanyaan, kenapa errornya muncul pada IDE NetBeans, tidak pada aplikasinya? Nah, di sini karena sintak catch-nya, sintak notifikasi pesan errornya berupa sistem out println. Kita tahu bahwa sistem out println itu merupakan sintak untuk menampilkan pada bagian command prompt, ya. Nah, di sini kalian bisa tambahkan sintak untuk menampilkan pesan dialog, ya. Kita menggunakan CFG so message dialog.
ketika kita run project ini ya. Nah, di sini pesan errornya akan muncul ya, ada pesan dialog langsung pada aplikasi kita. Nah, error kondisi database ya, MySQL JDBC drive. Nah, di sini kesalahannya kelas ya, bisa dibaca Java lang class not found exception. Jadi Java language ini tidak ditemukan pada kamus sintak Java atau pada kamus Java ya. MySQL JDBC drive itu tidak ditemukan. Jadi penulisan, sekali lagi dalam belajar programming ya, kita memang dituntut untuk ketelitian. Spasi, titik koma, tanda petik itu sangat diperhatikan ya, karena kurang satu saja itu pasti akan menjadi error ya pada program kita. Nah, kemudian kadang kesalahan selanjutnya adalah pada penulisan sintak SQL. Nah, saya misalkan saja pada metode aksi login ini ya. Nah, biasanya terkadang kita ada kesalahan ya, kurang memperhatikan sintak SQL yang kita buat. Bisa saja pada atribut tabel yang kita definisikan itu salah nama ya. Nah, di sini juga akan terjadi error ketika kita run project ini ya. Nah, akan muncul mesan non column ID use ya, karena di tabel yang kita buat kolomnya adalah ID user bukan ID use. Nah, di sini maka muncul pesan errornya. Nah, kesalahan yang lain terkadang kita menggabungkan antara satu kata perintah dengan kata yang lain ya, kita lupa untuk memberikan sebuah spasi ya, terkadang seperti ini. Nah, ini juga akan terjadi error program. Bisa dilihat, biasanya kalau muncul pesan bla 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 direct syntax to use near ya, berarti pada sintak sebelum ini itu yang salah ya. Sebelum ID 001, sebelum sintak yang ada di sini itu yang salah. Nah, otomatis penyelesaiannya ya, kita cek SQL-nya, kita berikan spasi ya. Di sini juga sama, hati-hati ketika kita melakukan enter pada query SQL ya. Nah, jangan sampai kita melakukan seperti ini ya. Nah, di sini berarti di sini tidak ada spasi ya. Ya, kita buat spasi. Oke. Nah, kemudian sekali lagi, selalu ketika kita membuat sebuah metode ya, penulisannya selalu seperti ini ya, langsung enter. Nah, kemudian ketika kita mengetikkan, kita melihat ada sebuah sintak try and catch ya, try dan catch, selalu proses pengetikannya biasakan seperti ini ya. Setelah mengetikkan try, ketikan catch-nya, kemudian ketikan exception-nya. Kemudian ketikan pesan error-nya ya. Nah, baru setelah itu sintak yang ada di dalam try.
yaitu alur penulisan try dan catch, ya, pengetikan try dan catch. Ya. Sekali lagi, ketikan try, kemudian catch, kemudian exception-nya apa, ya, baru kalian ketikkan sintak yang ada di dalam try dan sintak yang ada di dalam catch. Nah, itu saja materi video kali ini, ya, sedikit share. Sebenarnya ini adalah juga pengalaman pribadi saya, ya, kesalahan-kesalahan yang biasanya saya lakukan saat belajar pemrograman Java. Nah, itu juga biasanya sering dilakukan oleh orang-orang yang baru pertama kali belajar Java, terutama Java Swing dengan IDE NetBeans ini. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, lebih teliti lagi dalam mengetikkan sintak program, dan selalu cek hal-hal yang berhubungan dengan project kalian.